Halo sahabat arsitek, salam jumpa nih. Sambil ngopi yuk, kumpul-kumpul dengan para arsitek lawas. Ya tentunya ada arsitek muda ya. Dimulai dari kawasan Tugu Muda yang ada Gedung Lawang Sewu yang terkenal ya, yang menjadi ikonik, termasuk ruang terbuka hijaunya Wilhelmina Plain ya, menarik untuk dipelajari sejarahnya. Juga dulu ada tram yang melewati di kawasan Tugu Muda ini sehingga bisa belajar tentang sejarah perkeretaapian ya. Ayo, jangan lupa juga ketika kita mengulik tentang Pasar Johar dan alun-alun Masjid Kauman ya. Dulu Pasar Johar pernah terbakar, kemudian dilakukan revitalisasi, dibangun kembali yang indah, karya Thomas Karsten. Tentunya terkoneksi juga dengan kawasan Kota Lama yang dulu pernah katanya banjir ya. Betul enggak ya ini? Sahabat-sahabat bisa mendiskusikannya. Di kawasan Kota Lama ini banyak bangunan bersejarah yang terkait dengan signifikansi heritage ya. Kita bisa banyak belajar tentang sejarah kota, tentang urban heritage-nya, bagaimana tata ruang yang direncanakannya ke depan untuk mengantisipasi perkembangan zaman ya, sampai sekarang bisa berfungsi. Kawasan Tugu Muda ini dikenal sebagai Wilhelmina Plain ya, satu lapangan yang terintegrasi dengan rel kereta api dulu ya, zaman dulu. Halo sahabat arsitek dimanapun berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini di hari raya Idul Adha mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabat yang merayakan. Kali ini saya akan berbincang-bincang menemui sahabat-sahabat lawas saya, arsitek lawas, meskipun ada arsitek yang muda ya, yaitu Pak Gunawan Wicaksono, alumni dari arsitektur Gajah Mada. Juga beliau memiliki pengalaman yang sangat panjang di dalam pengabdiannya di pemerintahan kota, dari mulai di tata kota, di lingkungan hidup, di pendidikan ya. Tentunya pengalaman beliau sangat berharga buat kita semua, bagaimana pemerintahan kota saat itu menyiapkan satu perencanaan kota yang perlu antisipatif ya ke depannya, dan itu telah dibuktikan oleh Pak Gunawan di dalam proses penyusunan bersama-sama kami waktu itu, yaitu tentang rencana Perda ya, tentang RTBL, rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan Kota Lama, yang kita tahu bahwa kawasan Kota Lama ditetapkan menjadi, prosesnya menjadi BJB ya, Benda Cagar Budaya. Tapi Pak Gun akan menceritakan bagaimana proses perencanaan Kota Semarang ke depannya harus memperhatikan pada antisipatifnya terhadap pengembangan kota ke depan. Kulitnya saja tapi sejarah prosesnya, terus para penentu kebijakan di masa lalu yang membuat keputusan, kadang-kadang boleh dikatakan lah ada keputusan yang salah juga kan ya, itu tidak usah salah, menjadi hal menarik gitu. ada keputusan yang tepat, seperti dulu waktu saya di Pemda sempat ya. Dulu di Pemda kita kan sempat diskusi mengenai saya lah mengajak diskusi ya, ngomong begini mengenai penetapan terminal Terboyo sebagai terminal. Itu kan dari sisi planning kotanya kan sebenarnya salah kan, karena memang Semarang itu kan akses terbesarnya malah di arah selatan dan ke arah barat. Nah,
Terboyo ya. Terboyo itu kan akses ke timurnya tidak begitu banyak. Azerbaijan kan zaman dulu itu kota itu lalu di bis masuk kota kan waktu itu, masuk ke kota, kemudian sekarang sudah mulai bagus lah, ada pemikiran apa ya, kita punya terminal di Mangkang yang sebetulnya juga perlu dipikir tuh ya susah terlambat mungkin selatan. Selatan ya, bisa ada Banyumanik itu juga. Ya dulu pernah ada Banyumanik. Jadi dalam rencana tata ruang, pola ruangnya ya, kita tahu bahwa Semarang ada di pantai utara Jawa, maka diperlukan ada satu pelabuhan dan ruang-ruang terbuka hijau di titik-titik simbol yang strategis, termasuk fasilitas untuk terminal bis, terminal angkut ya, sehingga aksesibilitas ke semua wilayah bisa dilayani dengan transportasi kota. Sekarang sudah mulai bagus lah, ada pemikiran apa ya, kita punya terminal di Mangkang yang sebetulnya juga perlu dipikir tuh ya susah terlambat mungkin selatan. Selatan ya, bisa ada Banyumanik itu juga. Ya dulu pernah ada Banyumanik. Oke, kalau bicara di arsitektur, memang dulu saya waktu di tata kota saya seringkali itu mudoroso karena seringkali bangunan-bangunan penting di Semarang itu malah didesain bukan oleh arsitek lokal ya. Bahkan arsitek Singapura. Saya sangat pengen itu arsitek lokal itu bisa berperan untuk membentuk kotanya sendiri. Ya sekarang sudah mulai kayaknya. Di Batam itu ada peraturan setempat yang mewajibkan perencanaan bangunan di Batam itu harus melibatkan arsitek lokal. Satu hal lagi yaitu Mas Epri Widyangkoso, alumni arsitektur dari Universitas Diponegoro. Beliau juga sudah mengantongi sertifikasi keahliannya di arsitektur dan pengurus Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Tengah. Pandangan-pandangan beliau sangat impresif ya, ketika menyampaikan bahwa sahabat-sahabat arsitek lebih muda ya, karena mewakili generasi milenial, Mas Epri, saran beliau kepada arsitek muda itu lebih banyak berdialog, berkomunikasi dengan para arsitek senior yang mungkin bisa melakukan satu diskusi-diskusi ke depan untuk mewujudkan satu arsitektur yang antisipatif juga ke depannya. Karena bagaimanapun juga pemberdayaan di kalangan arsitek muda maupun senior itu bisa melakukan satu pemikiran-pemikiran untuk menguatkan perannya di dalam mewujudkan kota yang modern, kota yang antisipatif, tetapi tetap memperhatikan pada aspek-aspek kelokalan seperti yang disarankan oleh Profesor Insinyur Toto Rusmanto, Master of Engineering, ketika menyampaikan orasi di Purna Adi Cendekia Undip beberapa yang lalu. Mungkin sahabat-sahabat bisa melihat YouTube kami ketika menghadiri acara orasi Purna Adi Cendekia Universitas Diponegoro, dan pemikiran-pemikiran Prof. Toto itu pentingnya melakukan pendokumentasian ya. Dengan eksplorasi, dari eksplorasi itu akan ditemukan kelokalan ya, nilai-nilai yang
sangat signifikan untuk menuju pelestarian arsitektur ke depan. Jadi hal yang menarik dari pertemuan kami dengan sahabat-sahabat arsitek lawas ini dan yang masih muda, gerakan itu harus muncul dari mana, Mas? Kalau menurut saya gerakan itu bisa muncul dari mana saja, tapi karena kalau kita bicara IAI ya mestinya IAI juga harus mensupport ke sana juga. Kalau yang dimaksud tadi konteksnya dengan heritage tadi, sebenarnya kami dari IAI sejak awal sudah ingin bahwa yang bergerak pelestarian ini tidak hanya arsitek saja, tetapi yang bergerak pelestarian itu ya masyarakat. Karena masyarakat itu sangat tahu. Yang lebih tahu itu kan masyarakat, bahwa mana daerahnya yang menarik, mana yang punya nilai sejarah, value-nya dan sebagainya. Nah, mungkin kita sebagai arsitek sendiri bisa mensupport masyarakat dan mengedukasi masyarakat bagaimana teknik pelestarian, terus teknik recording and documenting terhadap yang mau dokumentasinya ya. Dokumentasi. Saya kira yang perlu diberi apresiasi yang seperti tadi Pak Gun sampaikan juga nggak hanya bangunan sih, tapi komunitas yang bergerak di situ, begitu ya Pak Gun, menurut saya. Komunitas ini kan menjadi penting juga. Dia di world itu bukan building ya. Bisakah kawasan-kawasan bersejarah di kawasan Kota Lama dan kawasan Tugu Muda ini bisa dikontekstualkan dengan bangunan-bangunan baru yang ada konsep adaptif reuse dan sebagainya. Ini pendekatan arsitektur kontekstual sangat penting untuk memasuki kawasan heritage seperti kawasan Masjid Agung, Kauman dan Pasar Johar ya. Dan bangunan-bangunan di kawasan ini menjadi menarik karena masih bertahan dan fungsional ya hingga saat ini. Namun ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki, direnovasi dan sebagainya. Ada khas kampung pecinan ya, dan berbagai kawasan kampung Melayu dan sebagainya. Jadi ini bisa diintegrasikan dengan kawasan-kawasan yang memiliki sumbu imajiner dengan kawasan Kota Lama, Masjid Agung, Kauman dan sebagainya. Saran beliau kepada arsitek muda itu lebih banyak berdialog, berkomunikasi dengan para arsitek senior yang mungkin bisa melakukan satu diskusi-diskusi ke depan untuk mewujudkan satu arsitektur yang antisipatif juga ke depannya. Karena bagaimanapun juga pemberdayaan di kalangan arsitek muda maupun senior itu bisa melakukan satu pemikiran-pemikiran untuk menguatkan perannya di dalam mewujudkan kota yang modern, kota yang antisipatif, tetapi tetap memperhatikan pada aspek-aspek kelokalan seperti yang disarankan oleh Profesor Insinyur Toto Usmanto, Master of Engineering, ketika menyampaikan orasi di Purna Adi Cendekia Undip beberapa yang lalu. Mungkin sahabat-sahabat bisa melihat YouTube kami ketika menghadiri acara orasi Purna Adi Cendekia Universitas Diponegoro, dan pemikiran-pemikiran Prof. Toto itu pentingnya melakukan pendokumentasian ya. Dengan eksplorasi, dari eksplorasi itu akan ditemukan kelokalan, nilai-nilai yang sangat signifikan untuk menuju pelestarian arsitektur ke depan. Jadi
hal yang menarik dari pertemuan kami dengan sahabat-sahabat arsitek lawas ini dan yang masih muda, juga ditampingi oleh Ibu Teresia Tarigan, Magister Sainsnya Lingkungan, ya, pemerhati pada transportasi kota, dan ada juga pemikiran-pemikiran saran dari Ibu Ratri Septiana Saraswati, ya. Beliau juga pegiat di pelestarian arsitektur, termasuk di kepengurusan IAI Jawa Tengah, terlibat di dalam revitalisasi dan pemugaran Pasar Johar di Semarang dan berbagai kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan pelestarian perkeretaapian, ya, stasiun-stasiun di Jawa Tengah khususnya dan Semarang pada umumnya. Matur nuwun. Sukses sahabat-sahabat, tetap peduli pada arsitektur pelestarian. Salam sehat, salam arsitektur. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Johar, ya, Pasar Johar. Pasar Johar. Kalau kemudian Johar itu dikelola menjadi pasar wisata, tapi pasar wisatanya seperti apanya kan kita belum tahu nih. Perlu melihat kajiannya dulu. Domainnya mau diarahkan pasar tradisional yang jadi tempat wisata, atau pasar tadi yang Bu Teri sampaikan, souvenir jadi pasar wisata, atau pasar budaya, seni budaya atau apa, itu kan kita perlu diskusi dulu. Ada perubahan kan sebenarnya. Nah, itu yang sepertinya ketinggalan. Jadi langsung mendesain dengan mengurangi jumlah loss. Yeah. Caranya bagaimana itu di belakang itu lagi. Dan sebenarnya mungkin lebih utama mengubah dulu fungsi pasarnya, disesuaikan dengan situasi sekarang bahwa itu sudah jadi ikon dunia dan sekarang sudah ada penjualan online gitu. Jadi sayang satu momen mengubah perubahan fungsi pasar itu tidak dikaji lebih dalam lagi. Mungkin itu ya. Perubahan aktivitas ya berarti ya. Ya. Perubahan aktivitas pasar tadi. Jadi segmennya berubah. Berarti pemahaman revitalisasi tidak hanya fisik, ya. Oh enggak, Pak. Revitalisasi menyangkut kulturnya juga, ya. Dan fungsi baru itu sudah berubah karena sudah ada revitalisasi. Berarti segmennya sudah bukan hanya pembeli tetapi wisatawan. Itu ikon kan, ya itu tadi kembali ikon, karena kalau sudah jadi ikon kan bagaimana mengaktifkan sini. Kalau saya sih berpikirnya, ya sempat berpikir menjadi pasar wisata, tapi apa bentuknya nanti perlu dikaji dulu. Ya. Artinya tidak juga terkait dengan kuliner, ya, yang menjadi ikon khas. Oh bisa juga Pak, kita yang perlu legenda, lihat. Ya bisa juga ke sana ya. Makanya kita perlu lihat dulu persepsi masyarakat terhadap pasar Johar itu apa. Tidak hanya bicara Semarang tapi Jawa Tengah, nasional. Kalau orang bicara pasar Johar, oh Semarang, bahkan dunia. Nah, di mindset mereka tuh apa sih kalau kita lihat di pasar? Apakah masih berpikir pasar Johar itu pasar tradisional, ataukah kemudian pemikirannya mereka berkembang menjadi apa, atau nih pasar Johar yang penting saya mau lihat bangunannya yang sudah mengalami revitalisasi secara fisik. Nah itu kan menjadi berbeda, apalagi ya kita harus lihat diri sih menurut saya gitu. Jadi semakin luas jangkauan tadi, tentu dampak ekonominya pasti akan lebih besar lagi.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.